Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Egi Fajar Prakoso. You can call me Egi Fajar. Pada kesempatan ini, dengan penuh semangat, saya ingin mempresentasikan materi berjudul Improve English Language Skills. Mari kita bersama-sama mempelajari dan memahami lebih dalam tentang topik yang menarik ini. Tanpa menunggu lebih lama, saya akan mulai presentasinya. Mohon perhatian dan dukungannya. Belajar bahasa Inggris mungkin menjadi tantangan bagi sebagian orang, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan bahasa tersebut sejak kecil. Dalam proses belajar berbahasa Inggris, disarankan untuk fokus pada 4 keterampilan dasar, diantaranya membaca atau reading, menulis atau writing, berbicara atau speaking, dan mendengarkan atau listening. Ini adalah konten atau materi yang akan saya bahas pada kali ini. Terdapat descriptive text, recount text, introduction, dan listening. First, descriptive text. Descriptive text can improve reading skills, vocabulary mastery, and mastery of the structure. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Descriptive text merupakan teks yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, maupun mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu yang disebutkan dalam pengertian tersebut bentuknya dapat berupa orang, hewan, benda, tempat, dan lain sebagainya. Lalu, fungsi teks deskripsi. Fungsi teks deskripsi adalah mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dan memberikan penjelasan mengenai sesuatu dengan detail. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Identification merupakan pengenalan atau gambaran umum perihal topik atau objek yang hendak dibahas. Yang kedua adalah description atau deskripsi. Description adalah bagian yang isinya penjelasan secara detail perihal objek yang sudah diperkenalkan pada bagian identification. Penjelasan ini dapat berupa ciri khas, penampilan, sifat, jumlah, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh struktur descriptive text dan juga contoh soal teks deskripsi. Second is recount text. Recount text can improve writing skills, vocabulary development, and creativity. Sama dengan namanya, recount artinya menjelaskan kembali atau menceritakan kembali. Oleh sebab itu, recount text merupakan jenis teks bahasa Inggris yang mengisahkan mengenai pengalaman di masa lampau. Teks jenis ini berguna untuk menghibur maupun memberikan informasi kepada pembaca.
jenis-jenis recount text. Yang pertama adalah faktual. Recount text faktual adalah jenis teks recount yang ceritanya dijelaskan berdasarkan fakta. Misalnya, seperti kejadian nyata sejarah. Lalu yang kedua, personal. Recount text personal adalah pengalaman penulis. Struktur recount text ada 3. Yang pertama adalah orientation atau orientasi. Bagian orientation merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya. Yang kedua adalah event. Bagian event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini, kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Terakhir, reorientation or closing atau penutup. Bagian reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita, atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Ini adalah contoh recount text yang berjudul A Beautiful Day at Jogja. Third, introduction. Introduction can improve public speaking skills, self-confidence, and communication skills. Self-introduction adalah istilah dari bahasa Inggris yang biasa diartikan sebagai perkenalan diri. Self-introduction ialah suatu bentuk ungkapan dan ekspresi yang digunakan oleh individu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Dalam melakukan self-introduction, diperlukan beberapa poin penting yang harus disampaikan. Apa saja poin tersebut? Poin-poin tersebut diantaranya: 1. Menyampaikan salam pembuka. 2. Kalimat perkenalan. 3. Menyampaikan nama. Pada prinsipnya, cara melakukan self-introduction dalam bahasa Inggris tidaklah berbeda jauh dengan self-introduction atau perkenalan diri dengan bahasa Indonesia. Secara umum, dalam melakukan self-introduction ada beberapa tahapan, cara, atau bisa dikatakan langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu opening atau pembukaan, konten atau isi, dan closing atau penutupan. 1. Opening atau pembukaan. Pada bagian pembukaan atau opening, umumnya menyapa dan menanyakan kabar pada orang-orang yang kalian ajak untuk bertatap muka. Misalnya, hello everyone, hi everybody, how are you today? Good morning, good afternoon, and good evening. Yang kedua, berikutnya ialah masuk ke bagian isi atau konten. Akan tetapi, sebelum masuk ke konten atau isi, terdapat hal yang perlu disampaikan,
yakni tujuan. Ungkapkan apa tujuan dan maksud kalian berada di lawan bicara. Tujuan kalian pastinya kan ingin melakukan self-introduction. Maka ucapan yang dapat kalian sampaikan seperti "Let me introduce myself. I would like to introduce myself. I want to introduce myself." Dan "May I introduce myself? I'm here to introduce myself." Dan yang terakhir, closing atau penutup. Untuk penutup, umumnya diakhiri dengan ucapan terima kasih, harapan, dan tentunya salam. Contohnya, have a great day. Thank you. This is the end of my self-introduction. I think enough from me. Thanks for your attention. Berikut adalah contoh self-introduction sebagai murid baru. Dan yang terakhir adalah listening. Listening can improve concentration and focus skills, language mastery, and communication. Listening adalah salah satu kemampuan dasar dalam bahasa Inggris. Listening merupakan kemampuan mendengarkan suara atau kata-kata orang lain dan kemudian mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Listening memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah membantu Anda meningkatkan kemampuan bicara dan memahami kata-kata yang terkandung dalam bahasa Inggris. Listening juga dapat membantu Anda dalam membiasakan diri dengan pola dan intonasi bahasa Inggris. Dengan melakukan listening secara rutin, Anda akan menjadi lebih lancar dan lihai dalam berbicara bahasa Inggris. Listening juga akan meningkatkan kemampuan Anda dalam menulis karena dapat mengambil ide-ide dari materi yang didengarkan. Listening juga penting bagi Anda yang berencana untuk mengambil tes TOEFL atau IELTS karena banyak bagian dalam tes tersebut melibatkan pemahaman listening. Fungsi listening bahasa Inggris. Yang pertama, membuat lebih mudah memahami sesuatu. Kedua, melatih kemampuan pronunciation. Tiga, memudahkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tips and trick dalam belajar listening. Pertama, cobalah untuk membuat learning goals bagi diri sendiri. Dengan adanya arah dan tujuan yang jelas, maka akan memudahkan kamu untuk menentukan pilihan materi sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Selain itu, dengan arah dan tujuan yang jelas, kamu akan mengetahui kapan tujuan atau learning goals kamu tercapai. Kedua, mengenali kemampuan diri sendiri. Setelah kamu berhasil menentukan arah dan tujuan, maka mulailah untuk mencari materi yang cocok untuk kamu. Saat kita mengetahui potensi pada diri kita bisa mencari materi listening yang cocok untuk yang cocok.
contoh soal Listening section. In this part of the test, you will hear a monologue about descriptive text. After you hear the monologue, you will hear and see 5 questions, then choose the best answer. My father is Mr. Marazuki. He is very friendly, smart, and funny person. I live with him in Bandung. My father is quite handsome man. Now, he is about 35 years old. He has well-built body because he always does exercise every day. He is also tall. He has short black hair and black eyes. He has an oval face and pointed nose. He has slight mustache and beard. He has dark brown skin. My father is a junior high school teacher. He teaches sports. He always goes to school in early morning and comes home in the afternoon around 3 p.m. He works hard for his family. I love him so much. He is the best father in the world to me. Who does the woman describe? How old is Mr. Marzuki? Why does Mr. Marzuki have well-built body? What time does Mr. Marzuki always go home from school? Does the woman love her father? This is the end of the test. Thank you so much for listening and watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.